Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 111. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may. Di sini ada hukum tajwid namanya idgham bil gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Maka bunyi nun sukunnya masuk atau lebur ke ya. Wa may disertai bunyi dengung, tahan sampai berasa ke hidung. Wa may yak. Dan ini secara praktek masuknya huruf nun ke ya ini idgham bil gunnah yang nakis karena dengung masih tersisa dari huruf nun. Wa may yak. Huruf kaf dari segi suara ada sifat syiddahnya kuat, tertahan, yak. Kemudian dari segi angin ada hamesnya, yak. Nah, untuk kaf yang sukun maka hamesnya keluarnya belakangan. Sifat anginnya keluarnya belakangan setelah suaranya ya. Yak, yak, sib. Nah, kemudian ini pertanyaan hari kemarin. Jawabannya adalah qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu huruf ba yang sukunnya ini sukun asli bawaan dari katanya ya. Kemudian berada di tengah bacaan kita ya. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa may yaksib itsman. Kemudian ada hukum ikhfa awsat. Karena ada tanwin fathah menghadapi huruf fa. Maka cara membunyikannya, bunyi tanwinnya samar-samar. Kita siap-siap ke makhraj huruf fa disertai bunyi dengung. Nah, tapi dengung dan samarnya ini sama. Kenapa? Karena huruf fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh dari nun ya. Jadi ini kita sudah siap-siap ke fa. Isma sudah nempel ke makhraj huruf fa tapi tidak menekannya, lunak nempelnya. Isman fa inna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah atau boleh disebut gunnah aja atau nun musyaddadah atau wajibul gunnah ya. Karena ada nun bertasydid, maka cara membunyikannya adalah dengung. Jadi di sini bunyi en tahan sampai ada suara masuk hidung. Fa inna ma kemudian ada hukum mad tabi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah maka huruf mim ini kita panjangkan 2 harokat. Fa inna ma yak sama seperti yang tadi, kaf ada sifat syiddahnya kuat, yak tertahan ya, ada juga sifat hamesnya tapi hamesnya anginnya belakangan keluarnya ya. Yak sibuhu. Hu ada hukum madsilah qasirah karena ada hak domir. Nah, hak domir itu yang seperti ini, kata ganti orang ketiga tunggal atau yang artinya dia laki-laki ya. Hak domir diapit 2 huruf hidup. Sebelumnya dhammah, setelahnya fathah, tidak ada sukun. Dan huruf setelahnya ini bukan hamzah. Maka kita bunyikan panjang haknya 2 harokat. Yaksibuhu ala la mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Ala nafsih. Kalau berhenti sinnya tetap pendek, haknya jadi sukun, tidak dibaca panjang ya. Jadi ini kan pada hak domir bacaan panjangnya. Nah, madsilah qasirah itu terjadi hanya jika wasol. Jadi kalau berhenti tidak ada mad, haknya jadi pendek, haknya jadi sukun ya. Sih, nafsih.
Lalu kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula. Al-waqfu itu artinya berhenti, aula utama. Jadi yang lebih utama kita berhenti di tanda waqaf ini. Wa ka matobi'i zahiri. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka huruf kaf kita panjangkan 2 harokat. Wa kana Allah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka kita bunyikan tebal. Pangkal lidah angkat ya. Wa kana Allah. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka cara bacanya alif lam tidak perlu dibaca, atau dengan kata lain diidghamkan, dimasukkan ke lam berikutnya. Atau alif lam ini biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Wa kana Allah, la matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Wa kana Allahu li matobi'i zahiri, karena ada ya sukun sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf lam kita panjangkan 2 harokat. Aliman. Kemudian ada hukum izhar halqi, sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi ya. Halqi itu artinya tenggorokan ya. Maka bunyi tanwin ini yang asalnya bunyi n, maka tetap dibaca n atau jelas. Aliman ki matobi'i zahiri, karena ada ya sukun sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf kaf ini kita panjangkan 2 harokat. Hakima. Ma jika berhenti di sini hukumnya adalah mad iwad, sebab ada baris tanwin fathah yang kita wakofkan atau kita berhentikan. Maka cara bacanya baris 2-nya ini jadi 1 jadi fathah dan panjang 2 harokat. Hakima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsih wa kana Allahu aliman hakima. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini, nama hukumnya apa, kemudian sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.